Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Anak-anak, seperti yang telah Ibu beritahukan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas buku Intan Pariwara. Nanti yang belum bisa beli ya. Kemudian kalau belum ya pinjam dulu temannya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke anak-anakku, hari ini kita akan membahas chapter 1 ya, Congratulations. Ini terakhir ya, kemudian besok kita sudah membahas buku yang lain, chapter yang lain, chapter 2, kemudian nanti ulangannya saya gabung antara chapter 1 dan chapter 2. Dan saya juga mengatakan pada anak-anak, setelah pembelajaran selesai, kalian kerjakan soal yang ada di buku Intan Pariwara dan saya beri waktu sampai jam 2 siang untuk pengumpulan, dan Bu Guru tidak akan mengadakan penjadwalan ulang kalau kalian tidak mengikuti, karena banyak dari kalian yang cuma absen tapi tidak mengikuti pembelajaran ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, pembahasan buku Intan Pariwara halaman 2 sampai 4 dan halaman 6. Yang pertama activity 2 ya. Activity 2 itu halaman 2. Kamu buka buku Intan Pariwaranya halaman 2, activity 2. Itu antara ya, practice the following dialogue with your friend. Ya, ini dialog antara Alvin dan Donita. Saya bacakan dialog sebelum kita nanti menjawab pertanyaannya. Okay, I will read the dialogue before we answer the question. Okay, please listen to me. The dialogue between Alvin and Donita. Alvin, congratulations Donita. I am proud and happy that you have been awarded the Young Entrepreneur of the Year. Donita, thanks Alvin. I have never thought of receiving this award. It is a surprise. This award is appreciation for young and talented entrepreneur and you deserve it. Thanks. It will motivate me and other young entrepreneurs to develop our business. So far, you have run your business on traditional handicraft. Why are you interested in it? Our country is rich a separate cultural heritage and I want to preserve it, even introduce it around the world. Heritage itu artinya warisan ya, jadi negara kita mempunyai warisan budaya yang sangat tinggi ya, dan saya ingin melestarikannya. Preserve itu melestarikan ya. That's nice. Anyway, I heard that you have run a business on handicraft from recycled material for over a year. Is that right? Recycled itu daur ulang ya, didaur ulang. Jadi bahan-bahan daur ulang. Handicraft itu kerajinan tangan. You are right. I love nature. I want to do something to preserve it. I do hope the new business brings you luck. Thanks. I also hope that my business empowers many people. Empower itu yang memberi memberi investasi pada banyak orang ya. So it can reduce the number of unemployment in our country. Reduce itu mengurangi jumlah pengangguran di negara kita. Good to hear that you not only care about your business but also people welfare. It is just a little thing I can do for you beloved country. Wish you luck. Thanks a lot. Okay ya, from the dialogue we can see there are some expression of congratulation and then complimenting and hope and wish ya. You can find it by yourself. Kamu bisa cari sendiri. Di situ ada beberapa ungkapan yang menyatakan ucapan selamat, kemudian memuji, kemudian harapan dan doa ya. Okay, well student, we continue to discuss the next. We will answer the question from the dialogue ya, activity 2. Okay, question number 1, activity 3, part 3 ya. What does the sentence congratulated Donita in Indonesian mean?
apa? Congratulations Donita, dalam bahasa Indonesianya apa? Jawabannya apa? It means selamat Donita, ya. Congratulations itu artinya selamat. Kemudian number 2, what is the purpose of saying the sentence? Purpose itu apa? Tujuan, ya. Tujuan mengucapkan kalimat congratulations Donita, itu tujuannya apa? Alvin mengucapkan selamat pada Donita. Tujuannya it is to congratulate a person on, atau bukan on her achievement, ya. Jadi untuk mengucapkan selamat pada seseorang atas prestasinya. Prestasinya apa Donita? Mendapat penghargaan sebagai wirausaha muda, ya. Kemudian number 3, what other sentences have a similar purpose? Apa kalimat apa yang lain yang mempunyai arti yang sama? Contohnya ya, kemarin kita sudah bahas congratulations, ya. I would like to congratulations you on your success an English debate competition, yaitu contohnya. Banyak sekali ya ungkapan yang menyatakan congratulations, ya. Expression of congratulations itu banyak sekali. Kemudian kamu bisa pelajari kembali. Tidak hanya 2, itu hanya contohnya. Kemudian number 4, what other situation can you say in such sentences? What other situation can you say in such a sentence, ya? Apa? Situasi apa yang dapat kamu katakan dalam kalimat semacam itu? Ini contohnya ya. Misalnya, when my brother passed the final examination, or when he won a competition, ya. Ini contohnya ya. Situasi apa ketika kita mengucapkan congratulations itu, ya, ketika umpamanya adik atau kakak kita lulus ujian, kita ucapkan congratulations, atau ketika dia memenangkan suatu pertandingan, ya. Kemudian the next number, what a person says as a present, what should you say to respond it, ya. Ketika orang menyatakan mengungkapkan itu apa jawaban kamu meresponnya, yaitu dengan mengatakan apa? I will say thank you or thanks, ya. I will say thank you or thanks, ya. Okay, number 6, what does the sentence wish you luck Indonesian mean? Ada kata wish me luck, doakan saya, tapi kalau wish you luck Indonesian mean? It means semoga kamu berhasil. Kalau wish me luck yaitu doakan saya semoga saya berhasil, ya. Kemudian number 7, what is the purpose of saying such sentences? Apa tujuan mengucapkan wish you luck? Ya, tujuannya apa? Kalau tadi congratulations tujuannya untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan seseorang. Kalau wish you luck itu apa? To wish a person good luck or best result, yaitu untuk mendoakan, ya, semoga seseorang itu berhasil, ya, atau best result, ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian nomor 8, the next number 8, what other sentences in the dialogue has similar purpose? Kalimat mana yang dalam dialog itu yang mempunyai tujuan yang sama? Yaitu I do hope the new business bring you luck, and I also hope that my business empower many people so it can reduce the number of unemployment in our country. Yaitu ungkapan yang menyatakan apa? Harapan dan doa, ya. Sama dengan seperti tadi wish you luck, ya. Okay, the next number 9, what do you think that expression mean a lot for other, ya. Jawabannya apa? It shows that a person cares for us, ya. Jadi ungkapan yang menyatakan wish you luck itu tujuannya apa? Yaitu untuk menunjukkan bahwa orang itu perhatian pada kita, ya. I hope that you will be success in doing final examination. Itu menunjukkan bahwa someone cares for us, ya. Okay, number 10, the last number. What other situation can you say such sentences mention to hope? Kalimat dalam situasi apa kita bisa mengucapkan kalimat itu, yaitu the expression hope and wish, ya. Mention to hope, dua ungkapan yang menyatakan harapan dan doa, ya.
when I hope my friend pass the test, or when I hope for my friend success and contest ya. Ini contohnya ya, cuma contohnya ya, the example ya. For example, when I hope my friend pass the test, ketika saya harap teman saya itu lulus ujian, atau ketika saya doakan atau mengharapkan bahwa teman saya sukses dalam suatu pertandingan ya. Itu jadi activity 3 page 3 it discuss about the expression of congratulation and then the expression of hope and wish ya. Jadi pada activity 3 ini pertanyaannya itu mengacu pada the expression of congratulation, kemudian the expression hope and wish ya. Activity 3 page 3. Oke, ya, jika kamu tidak sempat untuk mengikuti pages terlambat, you can open sumber belajar. Sumber belajar itu sudah ada ya. Oke, the next ya, kita lanjutkan activity 4 page 4 ya. Complete the following sentences ya. Based on the dialogue, you can you can complete the sentences number 1 to number 10 ya. Okay, number 1. From the dialogue we know that Donita is dari dialog kita tahu bahwa Donita adalah seorang dia akan mendapatkan tadi? Sebagai wirausaha muda. Jadi from the dialogue we know that Donita is a entrepreneur ya, wirausahawati ya, perempuan. Number 2, Alvin congratulates Donita because Alvin memberikan selamat pada Donita karena Yuk, number 2 tadi dalam sambil dibuka dialognya ya, halaman 2 tadi untuk menjawab atau melengkapi kalimat ini. She has received the Young Entrepreneur Award of the Year ya, karena dia mendapatkan penghargaan sebagai wirausaha muda pada tahun ini ya. Okay, the next number 3. The achievement will motivate Donita and the other people too. Penghargaan ini akan memotivasi Donita dan orang lain untuk develop the business, untuk mengembangkan bisnisnya, usahanya ya, karena dengan penghargaan maka orang akan bersemangat untuk ya, so people will motivate ya to improve or to develop their business. Okay, number 4. Donita run their business of traditional handicraft because run itu bukan berlari tapi menjalankan ya. Donita menjalankan bisnisnya on traditional handicraft because she want to participate Indonesia cultural heritage and introduce around the world ya. She want to preserve for Indonesia ya. Jadi dia ingin melestarikan warisan budaya yang sangat tinggi dan memperkenalkannya di seluruh dunia. Nomor 5. Now Donita run her a business of making handicraft from. Donita itu menjalankan bisnisnya dalam membuat kerajinan tangan dari recycled material ya. Jadi dari bahan-bahan yang didaur ulang ya. Ya, sekarang number 6. Donita runs a business because to preserve nature ya. Jadi Donita menjalankan bisnis itu karena ingin melestarikan alam ya, karena bahan-bahannya merupakan bahan-bahan semuanya dari daur ulang. Number 7. Alvi hope that new business. Alvi berharap bahwa bisnisnya bisnis dari Donita bring Donita luck and bright future ya. Jadi akan membawa Donita mempunyai masa depan yang cerah ya, bring Donita luck and bright future. Number 8. Donita hope that her business Donita berharap bahwa usahanya akan empower many people so it can reduce the number of unemployment. Jadi Donita
mengharapkan bahwa bisnis usahanya itu akan memotivasi banyak orang sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Ya. Okay, number 9, the next number. Alvin is proud of Donita because she not only cared about a business but also people welfare. Ya, jadi dia tidak hanya memperhatikan bisnis tapi juga memperhatikan orang lain. Ya. Nomor 10, number 10. As a businesswoman, Donita is sebagai pengusaha wanita ya. Donita is bla 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 person because she thinks about and other people welfare ya, karena dia juga memberikan tentang kepentingan orang lain. Maka Donita is caring person, jadi orang yang perhatian pada orang lain ya. Okay, well student, we finish discuss activity for page 4 ya. Ada pada dialog tadi halaman 2 ya. Sekarang itu terisi tentang congratulation, hope and wish ya. Okay, the next we discuss activity 8 page 8 ya, read the situation ya. Kemarin sudah ya, tugasnya itu membuat hope and wish. Bedanya apa? Hope and wish, yaitu hope itu menunjukkan possible expectation, yaitu menunjukkan kemungkinan harapan yang mungkin terjadi. Kalau wish itu harapan yang tidak mungkin terjadi ya. Jadi kebalikan dengan waktu sekarang. Kalau yang hope itu harapan bisa terjadi, bisa tidak, tapi kalau yang wish itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Jadi kebalikan dengan waktu sekarang ya. Saya tidak menerangkan lagi ya, karena hope dan wish sudah perbedaan. Hope dan wish sudah saya terangkan 2 kali ya, 2 kali pertemuan. Sekarang kita tinggal latihannya ya. Make sentences, read the situation, kamu baca situasinya, kemudian make sentences using hope to show possible expectation or wish show impossible ones ya. Jadi buatlah kalimat dengan menggunakan harapan untuk menunjukkan hope itu menunjukkan suatu harapan yang mungkin dan wish menunjukkan suatu harapan yang tidak mungkin ya. Kemarin sudah saya beri tugas ya, walaupun ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas sampai sekarang ya, tapi tidak apa-apa, nanti ya kalau yang tidak mengumpulkan tugas kan nilainya kosong. Kalaupun nilainya yang tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan soal di ujian online itu nanti yang nilainya pas KKM 72 padahal nanti nilai-nilai itu digunakan untuk rapot, dan rapot nanti digunakan untuk masuk ke SMA. Nah, kamu apa puas dengan nilai 72 ya? Saya tidak akan menaikkan nilai, kasihan yang benar-benar mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh ya. Kasihan kalau cuma tidak ikut kemudian dikasih 72, itu sebenarnya itu nilai belas kasihan ya. Ada loh ya, yang penting ada nilainya gitu ya, tapi nanti kamu akan menyesal seumur hidup itu ya. Udah saya lanjutkan ya. Number 1, okay, students should attend a distance learning due to COVID-19 pandemic. Murid-murid harus mengikuti pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi COVID-19 ya. Itu kenyataan sekarang. Sekarang harapannya possible expectation yang menggunakan kata hope. Ini hanya saya beri contohnya ya, nanti kamu bisa buat kalimat-kalimat sendiri ya. Ini hanya contoh yang guru berikan untuk membuat kalimat yang merupakan harapan, kemudian kalimat yang merupakan wish atau harapan yang tidak mungkin terjadi. Sekarang ya, yang number 1, student hopes that COVID-19 pandemic will end soon. Itu ada tulisan yang salah ya, hope-nya tidak pakai S. Kenapa? Ini lupa Bu Guru ya, students itu kan jamak, maka hope-nya tidak pakai S ya. Murid-murid berharap bahwa COVID-19 pandemi will end soon ya. Jadi murid-murid berharap bahwa pandemi COVID-19 segera berakhir. Itu kan suatu harapan yang mungkin terjadi kan ya. Mungkin tahun depan atau 3 bulan lagi COVID-19 akan berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Karena pembelajaran jarak jauh itu mungkin kamu sudah bosan, saya juga sudah bosan ya, karena
malah sulit loh ya pembelajaran jarak jauh itu ya. Kalau tatap muka itu kita bisa membahas buku, guru bisa menerangkan dengan sejelas-jelasnya ya. Tapi ya tidak apa-apa, kondisinya memang harus kita lakukan semacam itu ya. Oke, sekarang we use wish to show impossible ones. Student wish they could go to school. Murid-murid berharap mereka dapat pergi ke sekolah, tapi kenyataannya apa? Kenyataan di sini apa? Murid-murid harus menghadiri pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tidak bisa pergi ke sekolah, tapi harus melalui pembelajaran jarak jauh. Maka kebalikan dengan jadi wish impossible one itu kebalikan dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Perhatikan, student wish they could go to school. In fact, the student can go to school ya. Kenyataannya murid-murid tidak bisa pergi ke sekolah karena due to COVID-19 pandemic, dikarenakan adanya pandemik COVID-19 ya. Okay, number 2. When Rina goes to school in the morning, the bus is always full of passengers. Ketika Rina pergi ke sekolah pada pagi hari, bus selalu penuh penumpang. Itu kenyataan yang sebenarnya. Kemudian harapan dari Rina apa? Hope apa? Rina hopes that there is an empty seat on the bus. Rina berharap bahwa ada kursi yang kosong di dalam bis. Itu harapan yang mungkin terjadi ya. Sekarang wish yang menunjukkan, kita gunakan wish yang menunjukkan harapan yang tidak mungkin terjadi. Rina wish the bus was not full of passengers ya. Itu not ya, keliru itu ya. Rina wish the bus was not full of passengers. Rina berharap bahwa bisnya tidak penuh penumpang, tapi kenyataannya bisnya selalu penuh oleh penumpang. Jadi harapan yang tidak mungkin terjadi pada waktu sekarang ya. Number 3. Indah forgot to feed her pet this morning. Indah lupa untuk memberi makan binatang peliharaannya tadi pagi. Itu situasi yang sebenarnya. Kemudian kita gunakan we use hope to show possible expectation. Oke. Indah hopes her pet are just fine ya. Indah berharap bahwa binatang peliharaannya baik-baik saja karena tidak lupa diberi makan tadi pagi. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian wish, we use wish to show impossible one. Indah wish she didn't forget to feed her pet this morning. Indah berharap dia tidak lupa memberi makan binatang peliharaan tadi pagi, tapi nyatanya dia lupa. Maka impossible one ya, karena kejadian sudah tadi pagi, dia sudah ke sekolah dan lupa, maka kita gunakan kata wish ya. Okay, number 4. Damar and I have a problem. I want to discuss our problem with him. Damar dan saya mempunyai masalah. Saya ingin mendiskusikan our problem dengannya ya. Oke, harapannya bagaimana? Oke. I hope Damar has time to discuss our problem. Saya harap Damar mempunyai waktu untuk mendiskusikan masalah kita. Ya, itu harapan. Kemudian ya kita gunakan we use wish to show impossible one. I wish Damar and I didn't have a problem. Ya, saya harap Damar dan saya tidak mempunyai masalah, tapi in the facts Damar and I have a problem. Tapi kenyataannya Damar dan saya mempunyai masalah. Perhatikan ya, untuk yang wish itu menggunakan past tense karena kejadiannya sudah terjadi ya. Kamu pelajari kembali ya. Oke, you must learn again about hope and wish ya. Karena ini ya, kamu pelajari kembali, saya tidak akan menerangkan lagi waktunya itu. Oke, nomor 5. Dian didn't attend a seminar about leadership. Dian tidak menghadiri seminar tentang kepemimpinan. Kemudian Dian hopes she can attend the next seminar. Dian berharap dia dapat menghadiri seminar yang akan datang. Ini kan bisa terjadi ya. Oke, sekarang bis. Dian wish she could attend a seminar about leadership.
Dia berharapkan dia dapat menghadiri seminar tentang kepemimpinan, tapi kenyataannya dia tidak bisa hadir hari ini. Ya, mungkin ada suatu masalah. Okay, the next, number 6. We saw many people littering the river. Saya melihat banyak orang membuang sampah di sungai. Ya, kenyataan sebenarnya harapan kita apa? We hope flood won't occur during a rainy season. Saya harap banjir tidak akan terjadi pada musim hujan karena banyaknya sampah di sungai. Karena banyak orang yang membuang sampah di situ ya. Maka saya harap banjir tidak akan terjadi selama musim penghujan. Kemudian we use wish. We wish many people didn't litter the river. Kita berharap banyak orang tidak membuang sampah di sungai. But in the fact, many people littering the river. Tapi kenyataannya banyak orang yang membuang sampah di sungai. Ya, jadi wish itu kebalikan atau kebalikan dengan kenyataan sebenarnya. Jadi tidak mungkin terjadi ya. Okay, number 7. I don't have enough time to help my sister to do her work. Saya tidak punya banyak waktu untuk membantu adik saya mengerjakan tugasnya. Ya. Itu I hope my sister can do her work by herself. Saya harap adik saya bisa mengerjakan PR-nya atau tugasnya sendiri. Ya. Oke, sekarang wish. I wish I had enough time to help my sister to do her work. Saya harap saya punya cukup waktu untuk membantu adik saya mengerjakan PR-nya. Tapi kenyataannya I don't have enough time to help my sister to do her work. Ya, tapi kenyataan sebenarnya saya tidak punya cukup waktu untuk membantunya. The next, Jay didn't see his kitten this morning. Jay tidak melihat anak kucingnya tadi pagi. Hilang atau apa? Tidak tahu ya. Jay hope his kitten can be found soon. Jay berharap anak kucingnya dapat ditemukan segera. Itu kan harapan, atau mungkin kucingnya beli atau apa ya. Atau pulang ke rumah temannya ya, sehingga belum pulang tadi pagi ya, jadi khawatir. Sekarang kita gunakan wish, we use wish. Jay wish is new when his kitten went out. Wish-nya pakai S ya, karena Jay mengharap, dia berharap ya, dia tahu ketika kucingnya itu keluar. Ya, tapi kenyataannya dia tidak tahu kalau kucingnya itu keluar. Ya, maka tadi pagi dia belum melihat kucingnya. Ya, jadi berlawan dengan kenyataan sebenarnya. Okay, number 9. Mr. Anwar only has a motorcycle. He cannot go to work early because his motorcycle is broken. Pak Anwar hanya mempunyai satu sepeda motor. Dia tidak bisa bekerja karena sepeda motornya rusak. Ya, kemudian harapan dari Pak Anwar, possible expectation apa? Mr. Anwar hope his motorcycle will be repaired soon. Pak Anwar berharap motorcyclenya segera diperbaiki. Kemudian Mr. Anwar wish his motorcycle wasn't broken. Mr. Anwar wish motorcyclenya tidak rusak, tapi kenyataannya hari ini motorcyclenya rusak sehingga dia tidak bisa bekerja tepat waktu. Oke, sekarang number 9. It is raining hard and I don't bring a raincoat. Hari ini hujan deras dan saya tidak membawa jas hujan. Kemudian I hope the rain stops soon. Saya harap hujannya segera reda. Ya. Itu harapannya bisa terjadi, bisa tidak. Sekarang yang menggunakan wish. I wish I brought a raincoat. Saya harap saya membawa jas hujan, tapi kenyataannya tidak. Ya. Oke, sekarang sudah selesai ya anak-anak. Dan sekarang tugas kalian penilaian harian kerjakan di ujian online buku Intan Pariwara halaman 14 sampai 16 nomor 1 sampai 20 yang pilihan ganda. Pilihan ganda saja ya, saya beri waktu sampai jam 2 siang dan saya harap semua mengerjakan, terutama kelas 8D ya. Kalau kelas 9E itu hanya ada beberapa anak. 8D saya harap mengerjakannya ya anak-anak. Ini untuk masa depan kalian. Ya, memang PJJ itu membuat kita kadang males ya, karena kita hanya mesti suruh melihat video tanpa adanya
tatap muka. Tapi ini semua terjadi tidak hanya di sekolah kita semua ya, jangan sampai kita itu lengah dalam belajar ya. Oke anak-anak. Oke, well student, I think it's enough. Selamat mengerjakan. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.